Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadir Ali dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor induk mahasiswa 194299039. Saya di sini akan mempresentasikan tentang etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAGMM. Video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam ujian tengah semester. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam perilaku manusia. Macam-macam etika ada normatif yang mengacu pada kaidah-kaidah moral yang diterima secara umum, etika deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis perilaku moral yang terjadi dalam masyarakat, dan etika terapan yang menerapkan prinsip-prinsip etika dalam konteks praktis. Selanjutnya ada profesi, adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian khusus, dan tanggung jawab moral. Orang yang melaksanakan profesi disebut profesional. Syarat menjadi profesional adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan tergantung bidangnya, standar etika yang tinggi, dan otoritas kepercayaan publik. Selanjutnya di sini ada kode etik profesi, sanksi pelanggarannya, tujuan, dan fungsinya. Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku para profesional. Sanksi pelanggaran kode etik meliputi teguran, denda, hingga pencabutan lisensi. Tujuan kode etik adalah mendorong perilaku profesional yang etis dan melindungi kepentingan publik. Fungsinya adalah memberikan panduan dan menjaga integritas profesi. Berikut adalah sejarah etika di bidang komputer. Ada generasi pertama di era tahun 1940-an yang terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia Kedua, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Beliau meramalkan terjadinya cybernetics, adalah kontrol and communication in the animal and machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga tahun 1950-an. Meskipun beliau tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Generasi kedua di era tahun 1960-an. Meningkatnya jumlah pengguna komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI, International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurutnya, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Selanjutnya ada generasi ketiga di era tahun 1970-an, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Adalah program psikoterapi Rogerian. Ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Marner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Era ini terus berlanjut hingga tahun 80-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer, khususnya setelah penerbitan buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Computer Ethics. Generasi keempat ada di era tahun 1990-an. Peneliti dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990-an hingga saat ini. Berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mulai membahas mengenai etika komputer. Sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer.
Etika komputer dan juga etika cyber menjadi dasar lahirnya peraturan atau perundang-undangan mengenai kejahatan komputer. Selanjutnya ada etika internet di dunia maya. Etika internet adalah seperangkat prinsip perilaku yang mengatur penggunaan internet. Contoh prinsip etika internet adalah menghormati privasi dan kerahasiaan data, menghindari penyebaran informasi palsu atau merugikan, menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Ada cybercrime di sini adalah kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet. Jenis-jenisnya adalah pencurian identitas dan keuangan online, serangan cyber dan peretasan, penyebaran malware, dan serangan phishing. Ada etika profesi di aspek bisnis bidang teknologi informasi. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki aspek etika yang penting. Etika bisnis di bidang teknologi informasi meliputi perlindungan privasi data pelanggan, keamanan informasi, dan perlindungan terhadap serangan cyber, penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kaitan profesional dengan etika profesi. Berikut saya akan menyebutkan beberapa profesional serta tanggung jawabnya. Mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat beberapa pekerjaan, diantaranya adalah web designer yang bertugas untuk melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Analis sistem yang bertugas untuk menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan, dan desain sistem yang akan dikembangkan. Programmer yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi. Web programmer bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, yang mana pada lingkungan ini terdapat beberapa pekerjaan seperti teknologi informasi, di antaranya technical engineer yang bertugas dalam bidang teknik baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Networking engineer yang bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting. Selanjutnya ada mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Di antaranya ada operator Electronic Data Processing atau EDP yang bertugas untuk mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sistem administrator yang menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Ada manajemen information system atau MIS director, memiliki kewenangan paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, lunak maupun SDM-nya. Dari beberapa profesional yang telah saya sebutkan, saya akan menyebutkan kode etik dari satu profesional, yaitu kode etik programmer. Kode etik programmer adalah sebagai berikut. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware, tidak boleh mencuri software khususnya development tools, tidak boleh menulis kode dengan sengaja yang menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Tidak boleh mencari keuntungan
tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Terus mengikuti teknologi informasi pada perkembangan ilmu komputer, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug tersebut, tidak boleh membeberkan data-data privasi karyawan dalam perusahaan, tidak boleh mempermalukan profesinya sendiri, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja lain. Baik, sampai di sini presentasi dari saya, Muhammad Yadir Ali, tentang etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.